Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Tolong kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Bantu kami, agar kami boleh menjadi umat Tuhan yang setia, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saat ini kita akan lanjut ke dalam pembelajaran yang baru. Setelah 2 minggu kita mengikuti ujian PTS dan juga minggu pengayaan dan ada yang remedi, kita akan memasuki satu bab yang baru, yaitu tentang penebusan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini, sebelum kita masuk dalam topik kita, saya mau bertanya, apa kira-kira tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini? Mungkin kita sudah tahu untuk menebus kita, tetapi saat ini kita akan mempelajari alasan atau tujuan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang ke dunia ini. Dengan judul pembahasan pada pagi hari ini adalah tujuan Yesus datang ke bumi. Kita akan mempelajari apa tujuan Yesus datang ke bumi ini. Sebelumnya mari kita dengarkan cerita ini. Pada satu hari di surga terjadi peperangan antara Allah dan setan atau Allah dan Lucifer. Mereka berperang. Wahyu 12 ayat 17 sampai 9 kita baca, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael ini adalah Yesus, nama lain Yesus ketika di surga. Dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Siapa itu naga? Naga itu adalah setan. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, oleh malaikat-malaikat setan. Wahyu 12 ayat 8. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Siapa yang tidak dapat bertahan? Lucifer dan teman-temannya tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua. Siapa ini? Setan sekali lagi, Lucifer. Yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Kemana? Ke bumi. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan para malaikatnya. Jadi ada peperangan antara Allah dan setan. Antara Allah dan para pengikut-pengikut setan yang ada di surga. Dan setan akhirnya diusir ke bumi karena kalah. Karena kalah melawan Tuhan. Pertanyaannya adalah adik-adik, bagaimanakah cara setan memerangi Tuhan? Peperangan apa? Peperangan dengan pedang atau tembakan-tembakan? Atau dengan bom nuklir, bom atom? Atau perang seperti apa? Atau dengan panah? Bagaimanakah cara setan memerangi Tuhan? Nah, setan, Lucifer itu iri terhadap Yesus Kristus. Lucifer ingin disembah karena Lucifer berpikir bahwa saya ini adalah Lucifer, saya ini malaikat yang paling tinggi, saya ini sangat indah dan sangat multitalenta, saya sangat hebat. Oleh karena itu saya ingin disembah seperti Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan ini. Oleh karena itu setan ingin mengalahkan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan kalah, setan akan disembah oleh para malaikat dan semua makhluk hidup yang ada di alam semesta. Oleh karena itu setan harus memerangi Tuhan. Cara menyerangnya adalah dengan menyerang Tuhan dengan tuduhan palsu atau fitnah. Karena kalau Tuhan difitnah, Tuhan dituduh, dan semua makhluk di alam semesta percaya kepada Lucifer, maka Tuhan kalah dan akhirnya mereka akan menyembah kepada Lucifer. Pertanyaannya, apa sih tuduhan setan terhadap Tuhan? Ini dia tuduhan setan. Yang pertama, ada tiga tuduhan setan. Yang pertama, setan mengatakan bahwa Allah itu jahat. Allah itu jahat, Allah itu tidak punya kasih. Allah itu cuma tahu memerintah, disembah, dan otoriter, diktator. Allah itu jahat yang pertama. Yang kedua,
Hukum Allah tidak dapat dituruti. Hukum atau perintah Allah itu sangat berat. Allah itu suka membebani. Allah itu suka membebani umat-umatnya. Oleh karena itu, Allah itu hukumnya tidak dapat dituruti. Yang ketiga, Allah itu tidak layak untuk disembah. Allah itu tidak layak disembah. Kenapa? Karena Allah itu jahat dan hukumnya tidak dapat dituruti. Sehingga tuduhan yang ketiga adalah Allah itu tidak layak untuk disembah. Allah itu tidak layak disembah. Apakah benar? Dan sampai saat ini, walaupun Lucifer sudah kalah di dalam peperangan yang di surga, Lucifer melakukan peperangannya di bumi ini. Lucifer selalu bilang kepada manusia bahwa Allah itu jahat. Sehingga ada kemiskinan, kelaparan, ada bencana alam, ada penyakit seperti corona, banyak orang yang meninggal, sehingga Lucifer bilang Allah itu jahat. Yang kedua, banyak sekali orang-orang jahat. Mereka tidak dapat menuruti hukum Allah. Dan Lucifer memberikan fitnah kepada Tuhan. Lucifer bilang apa? Hukum Tuhan sulit, sudah nggak usah dituruti. Yang ketiga, setan dan para pengikutnya menghasut manusia sekarang untuk tidak menyembah Allah. Banyak yang menyembah berhala. Mungkin berhala-berhalanya artis-artis. Seperti yang artis-artis Korea itu kan banyak yang menyembah, memuja-muja. Mungkin menggunakan elektronik smartphone berlebihan. Itu sama seperti kita menyembah kepada berhala. Nah, pertanyaannya bagaimana cara Tuhan mengalahkan setiap tuduhan setan? Ini dia, ada 3 cara Tuhan untuk mematahkan atau membongkar setiap tuduhan setan. Ada 3, mari kita lihat. Tuduhan setan itu salah. Ingat 3 tuduhan tadi kan? Allah itu jahat, Allah itu hukumnya tidak dapat dituruti, Allah itu tidak layak disembah. Semua tuduhan setan terhadap Tuhan itu dipatahkan melalui kehidupan dan kematian Yesus, penebusan Yesus. Melalui kehidupan dan kematian Yesus di kayu salib, tuduhan setan dipatahkan. Kenapa? Yang pertama, ingat 3 tuduhan setan dilawan Tuhan dengan 3 pembuktian Tuhan. Apa itu 3 itu? Yesus atau Allah rela mati untuk menebus manusia. Sehingga Allah itu tidak jahat. Allah itu tidak jahat oleh karena Allah mati bagi kita, menebus kita. Namun dia mengasihi manusia. Yang kedua, Yesus sanggup menuruti seluruh hukum Allah melalui pertolongan Bapa. Yesus adalah 100% manusia. Tetapi Yesus bisa menuruti seluruh perintah dan hukum Allah melalui pertolongan Allah Bapa, melalui iman kepada Bapanya. Yang ketiga, oleh karena Yesus itu baik, Allah itu baik, oleh karena Yesus telah menuruti hukum Allah, sehingga Yesus layak untuk disembah. Tuhan layak untuk disembah. 3 tuduhan setan dipatahkan dengan 3 pembuktian yang Yesus nyatakan, yang Allah nyatakan. Cara Tuhan membongkar tipuan setan adalah dengan mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, 3 tuduhan setan ini dipatahkan melalui 3 pembuktian yang Allah berikan. Allah itu baik, oleh karena Allah mau menebus manusia. Allah itu baik, dan Allah telah menyelamatkan kita daripada hukuman dosa. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita semua yang akan mati di kayu. Kita yang akan mati, dan kita tidak akan selamat. Mari kita mengasihi Yesus, oleh karena Yesus telah mengasihi kita semua. Sekian pembelajaran kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat dan